Tretan Muslim dan Coki, siapa yang tidak kenal mereka? Duo komedian yang sempat menjadi highlight selama 2021 dan 2022 karena ya bisa dibilang konten mereka yang cukup kontroversial. Keberanian mereka dalam membahas berbagai topik sensitif seperti suku, agama, ras, dan budaya. Intinya segala hal yang tidak boleh disebutkan di TV, mereka bahas itu semua di konten YouTube mereka. Banyak yang menjadi fans dan banyak juga yang jadi haters. Dan ketika saya sebut banyak haters, ya katakan saja banyak sekali ya. Mungkin bisa sampai menuin satu lapangan Gelora Bung Karno atau Monas bahkan. Di balik kontroversi yang mereka hadapi, fans militan senantiasa mendukung mereka kemanapun dan apapun yang mereka lakukan. Sebegitu militannya sampai-sampai mereka ketika ada talent lain yang jadi pengganti salah satu duo ini, baik Coki maupun Muslim, selalu menjadi sasaran empuk untuk hate comment dan ya katakanlah oleh para oknum fans. Nah, apa sih yang jadi penyebab mereka jadi punya banyak fans dan apa yang menjadi daya tarik mereka berdua? Di video ini saya akan mencoba menganalisa kenapa mereka berdua jadi duo yang tidak terkalahkan dalam jagat komedi di tahun 2022 dan 2023. Ketika seseorang berasal dari suatu daerah, sangat besar kemungkinan topik yang jadi bahasan kontennya akan seputar apa yang terjadi di sana dan yang relate, tidak terkecuali untuk Tretan Muslim yang berasal dari Madura. Referensi komedi seperti bis malam, tinggal di daerah yang minim fasilitas, daerah sekitar yang bisa dibilang kurang familiar terdengar, stereotip orang-orang, itu sering menjadi topik yang digunakan dalam komedinya. Hal ini mungkin tidak berbeda jika dibandingkan dengan komedian yang lain, menyinggung tentang daerahnya karena sudah jadi kelebihan yang dimiliki. Namun, tidak hanya sampai di situ. Ternyata Muslim juga tidak jarang mengambil referensi dari luar dan modern seperti NFT, Metaverse, AI, Bitcoin, band-band luar, kondisi politik luar negeri, sampai game-game seperti Dota. Materi yang bersifat kedaerahan digabungkan dengan materi modern, akhirnya menghasilkan kombinasi yang unik dan fresh dalam dunia komedi. Sampai saat ini kebanyakan komedian memilih salah satu ranah dan fokus ke sana. Sedangkan Tretan Muslim dengan lihainya bermain di keduanya, suatu hal yang membutuhkan referensi dan wawasan luas untuk itu, sehingga bisa dibilang komedian yang satu ini cukup cerdas dalam memanfaatkan kelebihan yang dia miliki. Dark jokes adalah genre komedi yang sebetulnya sudah cukup lama eksis di dunia komedi. Komedian luar negeri seperti Louis C.K. dan Ricky Gervais sudah malang melintang selama bertahun-tahun memainkan genre dark jokes ini yang ya bisa dibilang sangat berbahaya jika salah. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Bagaimana dengan dark jokes di Indonesia? Ya, sebetulnya saya mau bilang belum ada juga tidak sepenuhnya benar. Karena di Indonesia sudah cukup ada beberapa pemain, salah satunya adalah Rindra Dana yang dengan Twitternya @ponakannya_om di Twitter, bisa di follow, yang menjadi salah satu komedian senior yang sering membahas topik terkait dark jokes. Ya meskipun sekarang sudah cukup jarang melakukan stand up, komedian yang satu ini yang cukup dikenal dalam dunia perwibuan ini juga masih sampai sekarang menjadi panutan dan referensi bagi komedian yang membahas topik serupa. Tidak terkecuali Coki Pardede. Komedian satu ini memang awalnya sempat terdengar asing. Daripada awal kemunculannya saat bersama Tretan Muslim, secara keberadaan masih belum menunjukkan kepribadiannya yang asli. Selain jadi sosok yang menanggapi punchline dari Muslim, namun sering berjalannya waktu, sisi dark jokes dari Coki Pardede mulai terungkap dan Coki semakin bebas untuk mengekspresikan dirinya sebagai sosok yang tidak gentar untuk membuat sebuah macam kondisi, mulai dari musibah yang terjadi, kondisi yang menyedihkan, jadi bahan untuk komedinya. Nah oke, sekarang tragedi ditambah komedi. Apa yang akan terjadi? Ya tentunya kontroversi apalagi. Namun itu lagi-lagi jadi angin segar bagi para penikmat komedi yang ya menginginkan sesuatu yang baru, berbeda, dan bisa dibilang ekstrim. Mulai dari komedi seputar babi kurma,
banjir di Jakarta, kelaparan di Afrika, sampai COVID-19 tidak luput menjadi bahan bercandaan Coki Pardede yang sering membuat shock internet di Indonesia. Apalagi Twitter. Iya, jujur sebetulnya apa sih yang gak akan menggembarkan netizen di Twitter? Jadi materi komedi yang ekstrim ditambah dengan punchline yang didasarkan pada referensi yang luas, itulah yang menjadi resep utama duo Coki Muslim. Terlepas dari kepribadian masing-masing yang ternyata seiring berjalannya waktu menunjukkan bahwa mereka berdua itu sebetulnya berada di dua dunia yang sangat berbeda. Ternyata yang sebetulnya sangat berhati-hati dan mulai memperhatikan keluarga yang baru dibangun, keluarga rumah tangganya, dan Coki yang baru saja menjalani masa terapi setelah tertangkap mengonsumsi obat-obatan terlarang, itu tidak menghentikan fakta bahwa kedua sosok ini menjadi bukti bahwa ya terkadang butuh nyali, keberanian, dan wawasan untuk bisa mendobrak batas baru dalam industri dan membuka mata orang-orang terhadap sesuatu yang baru. Jadi sekian untuk video kali ini. Apakah kalian setuju atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira sebaiknya bahas apa ya untuk video selanjutnya?